Bismillah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kimia dasar pada materi kesetimbangan kimia. Jadi untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau diberi simbol Kp. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau diberi simbol Kc. Hari ini kita akan lanjut ke pembahasan mengenai Kp. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp, lalu dapat menghitung tekanan parsial baik reaktan maupun produk pada kondisi kesetimbangan, serta yang ketiga dapat menentukan hubungan antara tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Ada dua hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, ketetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan dan hubungan antara Kc dan Kp. Nah, kita mulai pembahasan pertama, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Nah, harga tetapan kesetimbangan atau Kp berdasarkan tekanan ini merupakan hasil kali tekanan parsial dari gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas bereaksi setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya menurut persamaan reaksi kesetimbangan. Jadi kalau Kc adalah hasil kali konsentrasi, Kp ini adalah hasil kali tekanan parsial. Jadi prinsipnya sama, hasil reaksi dibagi dengan pereaksi berpangkat koefisiennya masing-masing, tetapi parameter yang dikalikan berbeda. Jadi kalau di Kc yang dikali adalah nilai konsentrasinya, sementara kalau di Kp yang dikali adalah tekanan parsial dari gas-gas. Nah, dari definisi ini dapat terlihat atau dapat kita simpulkan bahwa Kp ini hanya berlaku untuk zat-zat yang berwujud gas. Jadi kalau dalam reaksi heterogen ada yang fasenya bukan gas, maka zat tersebut tidak akan diperhitungkan dalam rumusan Kp. Nah, ambil contoh di sini misalkan ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Jadi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Dengan koefisien masing-masing P, Q, R, dan S. Jadi zatnya adalah A, B, C, dan D, sementara P, Q, R, dan S ini adalah koefisien masing-masing zat. Nah, seluruh zat dalam reaksi ini berwujud gas, sehingga seluruh zat dapat kita perhitungkan dalam rumus tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nah, Kp-nya berarti dari definisi bisa kita simpulkan adalah PC berpangkat R dikali PD berpangkat S dibagi PA berpangkat P dikali PB berpangkat Q. Jadi P di sini adalah simbol untuk tekanan. Jadi kalau konsentrasi kemarin simbolnya adalah kita gunakan kurung siku, sementara kalau Kp sebenarnya tidak perlu ada tanda kurung ya. Yang penting ada simbol P di situ, itu sudah menyatakan tekanan parsial. Jadi PA adalah tekanan parsialnya A, PB adalah tekanan parsialnya B, PC adalah tekanan parsialnya C, dan PD adalah tekanan parsial dari zat D. Jadi kuncinya adalah kita ngecek dulu nih wujud zatnya masing-masing, yang kita masukkan ke dalam rumusan Kp hanya yang berwujud gas. Kemudian ingat hasil reaksi berpangkat koefisien masing-masing dibagi dengan pereaksi berpangkat koefisien masing-masing. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun rumus dari Kp atau konstanta kesetimbangan berdasarkan tekanan. Yang pertama adalah reaksi harus kita pastikan dalam kondisi sudah disetarakan. Jadi cek dulu reaksinya sudah setara atau belum, lalu kemudian kita rumuskan rumusan Kp-nya. Kenapa harus setara? Sama seperti di Kc, nilai koefisien dari persamaan reaksi itu akan mempengaruhi rumus tetapan kesetimbangan karena akan menjadi bilangan pangkat untuk masing-masing tekanan parsial dari gas yang bereaksi. Poin kedua yang harus dipahami adalah
Setiap reaksi itu memiliki nilai atau harga kesetimbangan yang berbeda, dan konstanta tersebut dapat berubah-ubah dengan berubahnya temperatur. Yang ketiga, spesies kimia yang ada dalam persamaan kesetimbangan dalam rumusan tetapan kesetimbangan hanya yang dalam keadaan gas atau simbolnya G. Jadi kalau ada yang S atau solid, kemudian ada yang L atau liquid, serta yang aqui atau terlarut dalam air, itu kita abaikan dan tidak kita masukkan dalam rumusan tetapan kesetimbangan. Jadi kalau KC yang diperhitungkan adalah yang gas dan yang aqui, kalau di KP yang diperhitungkan hanya yang gas. Nah, tekanan parsial gas dapat dihitung dari fraksi mol gas dikalikan dengan tekanan total ruang. Jadi semoga masih ingat bahwa fraksi mol itu adalah perbandingan mol suatu zat terhadap mol total dari komposisi yang ada dalam campuran tersebut. Sehingga secara umum kita dapat rumuskan jika kita ingin menghitung tekanan parsial dari suatu zat X, maka rumusannya adalah PX sama dengan mol dari zat X itu dibagi dengan mol total. Jadi kalau ada 4 komponen, jumlahkan seluruh molnya dulu untuk mendapat nilai mol totalnya, dikali dengan tekanan total ruang. Jadi P ini adalah simbol untuk tekanan ya. Jadi tekanan X sama dengan mol X per mol total kali tekanan total ruang. Nah, ini yang kita maksud sebagai fraksi mol, perbandingan mol suatu zat terhadap mol total dalam campuran. Nah, kita lihat contoh merumuskan rumusan KP. Jadi misalkan ada reaksi 2SO2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2SO3 masing-masing dalam wujud gas. Kita akan tentukan rumusan KP-nya, jadi kita perhatikan dulu wujudnya. Seluruhnya dalam wujud gas berarti seluruhnya masuk dalam rumusan KP. Kemudian kita lihat nilai tekanan dari hasil reaksi harus dibagi dengan hasil kali tekanan reaksi berpangkat koefisien masing-masing. Sehingga rumusan KP-nya dapat kita rumuskan KP sama dengan PSO3 pangkat 2 atau tekanan SO3 berpangkat 2 dibagi dengan PSO2 pangkat 2 atau tekanan dari SO2 berpangkat 2 karena koefisiennya 2 ya, dikali dengan PO2 atau tekanan O2 berpangkat 1. Angka 1 tidak perlu dituliskan karena koefisien O2 dalam reaksi adalah koefisien 1. Baik, kita lanjutkan. Nah, misalkan ada contoh soal di sini, ada soal pertama. Akan kita coba menghitung nilai tetapan kesetimbangan KP-nya. Jadi dalam suatu ruang tertutup yang bervolume 10 liter, terjadi reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, ketiganya dalam wujud gas. Nah, pada keadaan setimbang terdapat 0,5 mol gas SO2, kemudian ada 0,2 mol gas O2 dan 0,5 mol gas SO3. Kemudian tekanan total ruang adalah 2,4 atm. Tentukan nilai KP-nya. Nah, kita perhatikan di soal ini yang diketahui pada kondisi setimbang adalah molnya. Sementara yang akan kita hitung adalah nilai KP. Untuk menghitung nilai KP, yang dibutuhkan adalah data tekanan parsial atau tekanan dari masing-masing gas yang bereaksi. Sehingga kita harus manfaatkan rumus dari fraksi mol dikali dengan tekanan ruang untuk memperoleh nilai tekanan parsial dari masing-masing zat. Jadi penyelesaiannya kita hitung dulu mol totalnya, yaitu dengan menjumlahkan mol seluruh zat, mol SO2 ditambah dengan mol O2 ditambah dengan mol SO3. Nah, mol SO2 di sini di soal adalah 0,5, kemudian molnya O2 adalah 0,2, kemudian molnya SO3 adalah 0,5. Kita jumlahkan 0,5 tambah 0,2 ditambah 0,5 hasilnya adalah 1,2 mol. Setelah kita peroleh mol total, kita tinggal menghitung tekanan parsial masing-masing gas dengan cara membandingkan mol zat terhadap mol total dikali dengan tekanan ruang yang 2,4 atm ini. Sehingga bisa kita hitung tekanan SO2 berarti mol SO2 per mol total dikali dengan tekanan ruang. Atau kita masukkan nilainya, mol SO2 adalah 0,5, mol totalnya adalah 1,2 dikali dengan 2,4 atm. Nah, gampangnya nih gini. 2,4 dengan 1,2 ini kan kalau kita bagi hasilnya 2 ya. 2,4 bagi 1,2 hasilnya 2. Nah, 2 kali 0,5 mol dapat 1 atm.
ya, atau kalau nggak mau pusing pakai kalkulator saja. Oke, lanjut. Kita akan menghitung tekanan parsial untuk O2, yaitu mol O2 dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan ruang. Mol O2-nya adalah 0,2 mol per 1,2 mol mol totalnya dikali dengan 2,4 atm. 2,4 bagi 1,2 berarti 2 kali 0,2, hasilnya adalah 0,4 atm. Lanjut, tekanan parsial SO3, ini mol SO3 dibagi dengan mol total kali tekanan ruang. Jadi nilainya adalah 0,5 mol bagi 1,2 mol kali 2,4 atm, hasilnya adalah 1 atm. Nah, sekarang tekanan parsial masing-masing gas sudah kita ketahui, kita tinggal masukkan ke rumusan KP. Jadi rumus KP-nya adalah PSO3 pangkat 2 dibagi dengan PSO2 pangkat 2 dikali dengan PO2. Tinggal masukin nilainya. PSO3 adalah 1, kemudian PSO2 1, dan PO2 adalah 0,4. Berarti 1 pangkat 2 per 1 pangkat 2 kali 0,4 atau KP-nya sama dengan 1 per 0,4. Berarti hasilnya adalah nilai KP adalah 2,5. Nah, tetapan kesetimbangan biasanya dituliskan tanpa satuan, makanya pada perhitungannya biar nggak ribet, satuan ATM sudah tidak saya masukkan lagi. Karena toh ujungnya nilai KP itu dituliskan tanpa satuan. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya, contoh soal kedua. Jadi variasi soal di kesetimbangan itu lumayan banyak, jadi untuk bisa menyelesaikan setiap soal kesetimbangan, pastikan untuk memahami konsep sehingga diputar bagaimanapun soalnya Anda tahu jalannya harus kemana ya. Kita lihat contoh soal kedua. Suatu reaksi 2HI menghasilkan H2 ditambah dengan I2. Masing-masing dalam wujud gas. Kalau dicek koefisiennya sudah setara, ini 2, 1, 1 ya. Jika pada kondisi awal tekanan HI sebesar 2 atm, dan setelah kesetimbangan ternyata sepertiga bagian HI yang terurai. Tentukan nilai KP. Berarti kunci kita hanya di sini, tekanan awalnya 2 atm dan dia terurai sepertiga bagian. Berarti dia bereaksi sepertiga bagian. Tentukan nilai KP. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita kerjakan menggunakan neraca mol seperti di kesetimbangan konsentrasi, yang mol awal, mol reaksi, dan mol akhir, tetapi bedanya karena yang diketahui adalah tekanan, kita rubah model neracanya menjadi neraca tekanan. Jadi kita tuliskan reaksinya dulu. 2HI menjadi H2 tambah I2, lalu kita bikin tabel neracanya, tetapi ini bukan mol lagi, melainkan tekanan awal, tekanan reaksi, dan tekanan setimbang. Nah, tekanan awalnya 2 atm, ini punyanya HI, sementara H2 dan I2 belum ada tekanannya di awal. Kemudian dia bereaksi sebesar sepertiga bagian. Berarti tekanan yang bereaksi adalah sepertiga kali tekanan awal. Jadi sepertiga kali 2 atm atau sama dengan 2 per 3 atm. Lalu 2 per 3 atm ini akan kita jadikan acuan untuk menghitung tekanan H2 dan I2 pada kondisi reaksi berlangsung. Sehingga hasilnya kita tinggal pakai perbandingan koefisien. Jadi kita anggap mirip seperti mol ini ya konsepnya. Jadi berarti koefisien H2 1 per koefisien HI jadi 1 per 2 kali 2 per 3 ATM. Itu hasilnya adalah sepertiga ATM. Ya, jadi yang bingung kok bisa 2 per 3 jadi sepertiga, ini kita pakai perbandingan koefisien ya. Jadi 1/2 kali 2 per 3. Itu hasilnya adalah 2 per 6. Kalau disederhanakan jadinya sepertiga ya, jadi sepertiga ATM. I2 juga demikian, berarti 1/2 kali 2 per 3 ATM atau hasilnya sama sepertiga ATM. Nah, setelah itu kita akan menghitung kondisi setimbangnya. Ingat, kalau dia pereaksi yang sebelum tanda panah itu kondisi setimbang diperoleh dari kondisi awal dikurang kondisi reaksi. Tapi kalau untuk untuk hasil reaksi yang terletak di sebelah kanan tanda panah, setelah tanda panah ini, kondisi setimbangnya dihitung dari tekanan awal ditambah dengan tekanan reaksi. Sehingga kita hitung satu-satu kondisi kesetimbangannya. Untuk HI berarti 2 ATM dikurang 2 per 3 ya, 2 dikurang 2 per 3. Nah ini karena perhitungannya adalah dikurangi dengan pecahan, kita bisa model ini menjadi pecahan. Berarti 2 kalau dijadikan pecahan yang penyebutnya 3, pecahan yang per 3 gitu,
Berarti ini adalah 6/3 ya. 6/3 dikurang 2/3 hasilnya adalah 4/3 ATM. Nah, untuk H2 berarti 0 ditambah 1/3 hasilnya 1/3 ATM. Untuk I2 adalah 0 tambah 1/3 hasilnya juga 1/3 ATM. Nah, masing-masing tekanan parsial kita sudah peroleh pada kondisi kesetimbangan. Lalu kita masuk ke rumusan KP. Jadi KP-nya sama dengan PH2 dikali PI2 per PHI pangkat 2. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. 1/3 kali 1/3 per 4/3 pangkat 2. Jadinya 1/3 kali 1/3 hasilnya 1/9. 4/3 pangkat 2 berarti 4 pangkat 2, 16, 3 pangkat 2, 9. Jadi 1/9 per 16 per 9. Jadi nanti ini tinggal angka 9-nya kita coret nih. Jadinya hasil akhirnya KP sama dengan 1/16. Jadi nilai KP-nya sudah kita peroleh untuk contoh soal kedua. Kita lanjut contoh soal ketiga. Oke, jadi ada banyak contoh soal yang akan kita kerjakan. Jadi untuk contoh soal ketiga, dalam suatu wadah tertutup, gas N2O4 dengan tekanan awal 4 atm terurai sebagian menghasilkan gas NO2 menurut reaksi NO2O4 dalam wujud gas, bereaksi bolak-balik menghasilkan 2 NO2 dalam wujud gas. Nah, jika harga KP sama dengan 4/3, jadi diketahui nilai KP-nya sama dengan 4/3. Yang ditanyakan adalah tentukan tekanan total campuran gas-gas pada kesetimbangan. Jadi KP-nya sudah diketahui 4/3, tugas kita adalah menghitung tekanan total gas-gas pada kesetimbangan. Kunci kita ada di sini, tekanan awalnya 4 atm, dia terurai sebagian menghasilkan NO2 ya. Nah, agak rumit soal ini, jadi perlu ditelaah baik-baik. Nilai KP ada, tugas kita adalah mencari tekanan parsial dari N2O4 dan NO2 pada kondisi setimbang dengan bermodalkan tekanan awal 4 atm. Oke, kita coba selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus menghitung neraca, tekanan awal, tekanan bereaksi, dan tekanan akhir ya. Nah, kita mulai penyelesaiannya, kita tuliskan reaksinya dulu. N2O4 bereaksi bolak-balik menghasilkan 2 NO2. Kita bikin tabelnya, ada tekanan awal, tekanan reaksi, tekanan setimbang. Kunci kita ada di sini, tekanan awalnya adalah 4 atm. Di awal NO2 tentu saja belum ada ya, seperti biasa kalau reaksi di awal itu belum ada. Nah, sekarang tugas kita mau nyari nilai pada tekanan setimbang ini dengan bermodalkan nilai KP yang 4/3. Nah, otomatis karena tidak ada kunci lain yang bisa kita gunakan untuk menghitung tekanan pada kondisi setimbang, yang harus kita lakukan adalah memisalkan yang bereaksi berapa. Jadi, kita harus memisalkan yang terurai sebagian itu sebagai X. Jadi, misalkan N2O4 terurai sebanyak X. Kita misalkan dia bereaksi sebanyak X, maka kalau N2O4 bereaksi sejumlah X, maka NO2 yang dihasilkan tentu saja harus kita hitung dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi koefisien NO2 2 per koefisien N2O4 1 dikali dengan X, atau 2/1 kali X, hasilnya adalah 2X. Oke, 2X ini berarti pada kondisi setimbang, kalau NO2-nya belum ada, kemudian pada kondisi reaksi dihasilkan sebanyak 2X, maka pada kondisi setimbang tentu saja NO2-nya adalah 0 ditambah 2X atau sama dengan 2X ATM. Sementara untuk N2O4, kondisi setimbangnya adalah awal dikurangi reaksi, berarti 4 dikurang X ATM. Ya, di 4 kurang X ATM. Nah, sesudah kita peroleh nilai ini, kita harus masukkan ke rumusan kesetimbangan dengan menggunakan nilai KP yang sudah diketahui. Jadi rumusan kesetimbangannya adalah KP sama dengan PNO2 pangkat 2 per PN2O4 pangkat 1. Kita masukkan nilai KP-nya. Nilai KP-nya adalah 4/3, nilai tekanan NO2-nya adalah 2X, jadi 2X pangkat 2 per
4 dikurang X, karena tekanan N2O4-nya adalah 4 dikurang X. Oke, perlu saya ingatkan pada saat menghitung nilai KP, volume yang diketahui itu tidak kita gunakan kalau menghitung nilai KP. Jadi karena besarnya tekanan itu tidak akan dipengaruhi oleh besarnya volume ya. Oke. Nilai KP-nya adalah 4/3 sama dengan 2X pangkat 2 per 4 dikurang X. Nah, ini kita selesaikan dulu. 2X pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. X di pangkat 2 kan berarti X pangkat 2. Jadinya 4/3 sama dengan 4X pangkat 2 per 4 dikurang X. Jadi tanda kurungnya ini pangkatnya kita kali masuk ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. X pangkat 2 jadinya X pangkat 2. Jadi persamaannya menjadi 4/3 sama dengan 4X pangkat 2 per 4 kurang X. Lalu selanjutnya kita kali silang nih. 4 dikali dengan 4 kurang X, 3 dikali dengan 4X pangkat 2. Jadinya 3 kali 4 sama dengan 12. Jadinya 12X pangkat 2. Kemudian ini 4 kali 4 sama dengan 16 dikurang 4 kali X. Jadinya 16 dikurang 4X sama dengan 12X pangkat 2. Atau kita bisa bikin persamaan kuadratnya menjadi 12X pangkat 2. Ini 12X pangkat 2. Ini kalau pindah ke kanan, berarti tanda minusnya jadi tanda plus ya. Jadi 12X pangkat 2 ditambah 4X. Ini 16 pindah ke kanan berarti dia jadi minus. Ini kan positif nih di kiri. Kalau pindah ke kanan berarti menjadi min 16. Jadinya 12X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 16 sama dengan 0. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan. Ini bisa kita bagi 4 semuanya. Jadi 12 bagi 4, 4 bagi 4, 16 bagi 4. Jadinya rumus persamaan kuadratnya menjadi 3X pangkat 2 ditambah X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, tugas kita adalah mencari nilai X. Karena kuncinya yang ditanyakan di soal ini adalah tekanan di akhir. Pada kondisi setimbang tekanannya berapa. Nah, tugas kita adalah mencari nilai X. Nah, kalau persamaan kuadrat seperti ini, ingin kita hitung nilai X-nya, harus kita tarik atau harus kita akarkan nih persamaan kuadrat. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat, bisa kita langsung memfaktorkannya secara langsung, atau bisa juga Anda kalau mau pakai rumus ABC boleh ya, yang X12 sama dengan minus B bla 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 itu ya. Tapi kalau ini kan lumayan sederhana persamaan kuadratnya sehingga bisa kita faktorkan secara langsung. Kalau kita faktorkan secara langsung berarti rumusannya ini 3X tambah 4 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, yang bingung nih kok bisa kayak gini. Ini kan kalau kita faktorkan 3X kali X kan jadinya 3X pangkat 2. Kemudian 4 dikali X menjadi 4X, ini min 1 kali 3X berarti min 3X. 4X dikurangi 3X, sisanya plus X. Kemudian 4 kali min 1 itu min 4. Ya, jadi ini bukan ranah saya sebenarnya menjelaskan pemfaktoran persamaan kuadrat, ini pelajaran matematika, jadi yang nggak ngerti kok bisa 3X pangkat 2 tambah X kurang 4 sama dengan 0, ini berubah menjadi 3X tambah 4 dikali X kurang 1, harap belajar matematika kembali ya, ini proses pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai X. Jadi ada dua nilai X yang bisa kita peroleh. Nanti secara logikanya kita akan mengambil nilai X yang bernilai positif. Ya, ini kalau kita cari nilai X masing-masing berarti jadinya 3X tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita ambil persamaan yang pertama dulu. 3X tambah 4 sama dengan 0 berarti X1-nya adalah ini 4 kalau pindah ke kanan berarti min 4 dibagi 3. Jadi X1-nya adalah min 4/3. Kemudian X2-nya adalah X kurang 1 kurang 0. Ya, X kurang 1, bukan kurang 0 ya. X kurang 1 sama dengan 0, sehingga akan kita peroleh nilai X2-nya sama dengan 1. Nah, nilai X1-nya min 4/3, nilai X2-nya adalah 1, maka nilai yang kita ambil adalah nilai yang positif ini. X-nya adalah sama dengan 1. Nah, sesudah dapat nilai X sama dengan 1, kita tinggal menghitung tekanan N2O4 dan tekanan NO2. Kita hitung satu persatu. Tekanan N2O4 kita lihat sama dengan 4 dikurang X. Berarti tinggal masukkan nilai X-nya.
4 dikurang 1 atau sama dengan 3 atmosfer untuk N2O4. Lalu tekanan NO2-nya adalah sama dengan 2X, berarti 2 dikali 1 atau sama dengan 2 atm. Sehingga tekanan parsial masing-masing gas sudah kita peroleh, yang ditanya adalah tekanan total campuran gas-gas pada kesetimbangan. Sehingga kita bisa hitung P total sama dengan PN2O4 ditambah dengan PNO2. Hasilnya 3 ditambah 2 atm atau sama dengan 5 atmosfer tekanan total di kondisi kesetimbangan. Oke, baik. Demikian untuk soal 3, agak ribet. Harap ditelaah atau dipelajari berulang-ulang agar bisa mengerti di bagian soal ketiga ini ya. Kita lanjut. Masih ada contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soal keempat. Soalnya adalah sebanyak 5 mol gas PCl3 dibiarkan terurai menghasilkan reaksi PCl5, reaksi bolak-balik menghasilkan PCl3 ditambah Cl2 masing-masing dalam wujud gas dan masing-masing sudah setara koefisiennya. Jika dalam keadaan setimbang terdapat 2 mol gas klor dan tekanan total adalah 2,1 atm, tentukan nilai Kp. Nah, ini juga agak panjang perjalanan yang harus kita lakukan agar bisa memperoleh nilai Kp-nya ya, karena yang diketahui adalah mol awal dan mol pada kondisi setimbang untuk salah satu gas. Jadi kita harus menghitung dulu kesetimbangan atau neraca molnya. Jadi untuk menyelesaikannya, tuliskan reaksinya terlebih dahulu, lalu kita bikin neraca molnya, ada mol awal, mol reaksi, mol setimbang. Kenapa nggak pakai tekanan? Karena tidak ada nilai tekanan awal dan tekanan pada kondisi setimbang yang diketahui. Yang diketahui hanyalah tekanan total ruang sebesar 2,1 atm. Jadi kita harus menghitung mol dulu sehingga kita bisa menghitung tekanan masing-masing gas pakai fraksi mol. Jadi mol awalnya 5 mol, kemudian yang diketahui yang lain adalah pada kondisi setimbang ada 2 mol gas klor. Jadi ada mol awal dan ada mol gas klor pada kondisi kesetimbangan. Kunci awal starting point kita ada di sini nih, 2 mol ini. Jadi 2 mol Cl2 pada kondisi setimbang ini akan menjadi petunjuk bahwa Cl2 dihasilkan sebanyak 2 mol. Jadi kalau di awal tidak ada, di akhir diperoleh 2, berarti pada reaksi dihasilkan sebanyak 2 mol. Lalu 2 mol ini kita gunakan untuk menghitung mol zat yang lain. Berarti karena kebetulan koefisiennya 1 semua, maka mol reaksi untuk zat yang lain itu sama, yaitu 2 mol untuk PCl3 dan 2 mol untuk PCl5. Selanjutnya kita tinggal hitung mol pada kesetimbangan untuk PCl5 dan PCl3. Untuk PCl5 ini adalah mol awal dikurang reaksi, berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3 mol. Sementara untuk PCl3, mol awal ditambah reaksi, berarti 0 ditambah 2 mol, hasilnya adalah 2 mol. Lalu setelah mol masing-masing zat pada kesetimbangan diperoleh, kita akan menghitung mol total. Jadi mol totalnya adalah mol PCl5 ditambah mol PCl3 ditambah mol Cl2. Totalnya adalah 3 tambah 2 tambah 2, hasilnya adalah 7 mol. Sesudah mol total kita peroleh, kita akan menghitung tekanan parsial. Kita mulai dari tekanan PCl5 dulu, berarti mol PCl5 per mol total kali tekanan ruang. Mol PCl5-nya adalah 3 mol, mol totalnya 7 mol dikali dengan 2,1 atmosfer. Ini 2,1 bagi 7 berarti 0,3 ya, 0,3 kali 3 hasilnya 0,9 atm. Lalu kemudian PCl3, mol PCl3 per mol total kali tekanan ruang. Mol PCl3-nya adalah 2 mol per 7 mol kali 2,1, 2,1 per 7 ini 0,3, 0,3 kali 2 hasilnya adalah 0,6 atm. Lalu untuk Cl2 sama, mol Cl2 per mol total kali tekanan ruang, hasilnya 2 mol per 7 mol kali 2,1 atm, hasilnya adalah 0,6 atm. Setelah masing-masing tekanan parsial kita peroleh, kita tinggal menghitung nilai Kp dengan rumusan Kp berdasarkan reaksi yang ada. Kita lanjutkan untuk soal keempat. PPCl5-nya tadi 0,9, PPCl3 adalah 0,6, dan tekanan Cl2 adalah 0,6 atm. Reaksinya adalah PCl5 menghasilkan PCl3 tambah Cl2. Berarti rumusan Kp-nya adalah P PCl3 dikali P Cl2 per P
PCl5. Masing-masing berpangkat 1 karena masing-masing koefisiennya 1. Tinggal masukkan nilainya. Berarti 0,6 kali 0,6 per 0,9 atau hasilnya 0,36 per 0,9 atau hasilnya adalah Oke, 0,36 per 0,9 hasilnya adalah nilai KP sama dengan 0,4. Jadi nilai KP untuk soal keempat ini adalah 0,4. Oke, baik, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian kedua, hubungan antara KC dan KP. Nah, hubungan antara KC dan KP ini dihubungkan oleh suatu persamaan yang kita sebut persamaan gas ideal. Jadi semoga masih ingat di konsep mol kemarin kita bahas hubungan antara mol dengan volume itu dihubungkan oleh persamaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal ini rumusannya adalah P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Jika yang akan kita hitung nilai tekanan, berarti rumusnya bisa P sama dengan nRT per V. Kalau N dengan V saya gabungkan, jadinya rumusnya menjadi seperti ini. P sama dengan N per V dikali dengan RT. Ini kan sama aja ya, nRT per V kalau kita model seperti ini. Jadi P sama dengan N per V kali RT. Nah, N per V atau mol per volume ini biasa kita kenal sebagai molaritas ya. Jadi molaritas itu sama dengan mol per liter. Jadi dalam rumus persamaan gas ideal, V ini dalam liter. Sehingga P sama dengan N per V. N per V ini sama dengan molaritas atau sama dengan konsentrasi. Sehingga dari sini kita peroleh P sama dengan konsentrasi dikali dengan R dikali dengan T. Jadi kalau tekanan bisa dihitung dari rumus konsentrasi dikali dengan tetapan gas ideal dikali dengan suhu. Nah, misalkan ada reaksi P. Jadi ada reaksi PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah dengan SD masing-masing dalam wujud gas. Kalau kita rumuskan nilai KP-nya berarti KP sama dengan PC berpangkat R dikali PD berpangkat S dibagi PA berpangkat P dikali PB berpangkat Q. Jadi rumusannya seperti ini. Nah, kalau kita masukkan persamaan gas ideal dengan mengganti P menjadi konsentrasi dikali dengan RT, maka akan kita peroleh KP sama dengan konsentrasi C dikali dengan RT berpangkat R, jadi PC berarti sama dengan konsentrasi C dikali RT ya. Jadi konsentrasi C dikali RT berpangkat R, berarti dikalikan konsentrasi D dikali RT berpangkat S dibagi dengan konsentrasi A dikali RT berpangkat P dikali dengan konsentrasi B dikali RT berpangkat Q. Nah, kalau masing-masing satuan konsentrasi kita gabungkan, kemudian RT juga kita gabungkan sendiri, kita akan peroleh modifikasi persamaan menjadi seperti ini. KP sama dengan konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S per konsentrasi A. Jadi KP sama dengan konsentrasi C berpangkat R kali konsentrasi D berpangkat S dibagi konsentrasi A berpangkat P dikali konsentrasi B berpangkat Q dikali RT pangkat R kali RT pangkat S per RT pangkat P dikali RT pangkat Q. Nah, notasi konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A berpangkat P dikali konsentrasi B berpangkat Q. Semoga masih ingat, ini mirip seperti rumusan tetapan kesetimbangan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini yang dilingkari nih sama seperti rumusan KC ya. Jadi KC sama dengan kalau dari rumus persamaan reaksi ini kita peroleh KC sama dengan konsentrasi C kali R kali konsentrasi D pangkat S per konsentrasi A pangkat P kali konsentrasi B pangkat Q ya. Nah, berarti rumusan ini bisa kita ganti menjadi KC. Sehingga akan kita peroleh rumus KP sama dengan KC dikali RT pangkat R kali RT pangkat S per RT pangkat P kali RT pangkat Q ya. Nah,
Ini pun bisa kita gabungkan karena sama-sama RT berpangkat, jadinya kita bisa sederhanakan lagi menjadi KP sama dengan KC kali RT berpangkat R tambah S dikurang P tambah Q. Jadi kalau bilangan pangkat dikalikan berarti pangkatnya akan dijumlahkan. Sementara kalau bilangan pangkat dibagi berarti bilangan pangkatnya akan dikurangi. Sehingga jadinya KC kali RT pangkat R tambah S dikurang pangkat P tambah Q. Nah, rumusan sederhana dari rumusan hubungan KP dan KC ini dapat kita tuliskan dengan rumus KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N, di mana delta N ini adalah jadi di mana delta N ini adalah R ditambah dengan S dikurang P ditambah Q, atau mol gas akhir dikurang mol gas awal, atau sederhananya delta N dihitung dari total koefisien sebelah kanan dikurang total koefisien sebelah kiri ya. R ini seperti rumusan tetapan gas ideal yang sudah kita bahas di konsep mol, itu adalah tetapan gas ideal yang nilainya adalah 0,0821 ATM 0,082 liter ATM per mol Kelvin atau 0,082 liter ATM mol min 1 Kelvin min 1 ya. Kemudian T ini adalah suhu dalam Kelvin. Jadi meskipun nanti di soal tidak diketahui nilai R-nya berapa, harap sudah jadi semacam ketentuan umum bahwa R itu adalah nilainya 0,082. Oke. Demikian rumusan hubungan antara KC dan KP, sehingga jika KC-nya sudah diketahui, kita tinggal hitung nilai KP dengan rumus KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Sebaliknya, jika yang diketahui adalah nilai KP, lalu yang akan kita hitung adalah nilai KC, berarti tinggal kita hitung KC sama dengan KP per RT pangkat delta N. Ya, jadi jika di soal kita bisa menghitung nilai KC, kemudian yang ditanyakan adalah KP, kita tinggal gunakan hubungan rumus hubungan KC dan KP ini. Nah, di sini ada satu contoh soal untuk hubungan antara KC dan KP. Jadi ada sebanyak 3,6 mol gas SO3 dalam wadah berukuran 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius dibiarkan terurai dengan reaksi 2 SO3 menghasilkan 2 SO2 ditambah O2. Nah, tetapan gasnya adalah 0,082 liter ATM per Kelvin mol dan pada keadaan setimbang diperoleh 0,6 mol gas oksigen. Tentukan nilai KC dan KP. Nah, perhatikan dari soal ini karena fokus yang diketahui adalah mol, kemudian pada kondisi kesetimbangan yang diketahui juga adalah mol, berarti yang mungkin kita hitung duluan adalah nilai KC. Setelah nilai KC kita peroleh, baru kemudian kita hitung nilai KP pakai rumus hubungan KC dan KP tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita selesaikan untuk KC-nya dulu, jadi kita tuliskan reaksinya dulu. 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah dengan O2. Oke. Lalu kita buat neraca molnya. Mol awal, mol reaksi, mol setimbang di awal diketahui sebesar 3,6 mol di awal ya. Sementara SO2 dan O2 tentu saja belum ada di awal. Kemudian pada kondisi kesetimbangan terdapat 0,6 mol gas oksigen. Berarti di sini nih starting point kita sebentar ada di sini 0,6 mol. Nah, 0,6 mol ini berarti jika di awal tidak ada dan di akhir diperoleh 0,6, berarti pada reaksi dihasilkan sebesar 0,6. Lalu 0,6 ini kita gunakan untuk menjadi acuan perhitungan mol zat yang lain. Untuk SO2 berarti 2/1 kali 0,6 hasilnya adalah 1,2 mol. Untuk SO3 juga demikian 2/1 kali 0,6 mol hasilnya adalah 1,2 mol. Lalu kita hitung mol pada kesetimbangan. Untuk SO3 3,6 dikurang 1,2 hasilnya adalah 2,4 mol. Untuk SO2 0 ditambah 1,2 mol hasilnya adalah 1,2 mol. Mol masing-masing gas sudah kita ketahui, kita lanjut menghitung nilai KC-nya. Jadi nilai KC sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 per konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, ingat ini masih dalam bentuk mol ya. Kalau konsentrasi harus dibagi dengan volume. Jadi
kita masukkan nilainya 1,2 per 2 dikali, jadi untuk SO2 kan 1,2 nih ya. 1,2 per 2 pangkat 2 dikali 0,6 per 2 per 2,4 per 2 pangkat 2. Kita selesaikan. Berarti KC sama dengan 1,2 bagi 2 0,6, jadi 0,6 pangkat 2 kali 0,6 per 2 0,3 per 1,2 pangkat 2, 2,4 bagi 2 1,2 ya. Sehingga bisa kita selesaikan KC sama dengan 0,6 pangkat 2 itu 0,36, 0,3 tetap 0,3 karena dia pangkat 1 ya, per 1,2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 1,44. Penyelesaian matematikanya hasil akhirnya adalah 0,075 nilai KC untuk reaksi ini. Nah, nilai KC sudah kita peroleh, kita tinggal hitung nilai KP pakai rumus hubungan KC dan KP, karena di soal ini tidak ada yang diketahui rujukan untuk tekanan. Jadi kita tidak bisa gunakan rumusan KP untuk menghitung nilai KC-nya. Jadi kita pakai rumus hubungan KC dan KP. Ini lanjutan. Jadi KC-nya 0,075 tadi, diketahui suhunya 27 derajat Celcius, kita tambah 273, hasilnya adalah 300 Kelvin. Lalu R-nya di soal tadi diketahui 0,082 liter ATM per Kelvin mol. Nah, reaksinya 2SO3 menghasilkan 2SO2 tambah O2. Kita hitung koefisien di sisi kiri. Di sisi kiri hanya ada SO3 dengan koefisien 2. Berarti koefisien totalnya adalah 2 di sisi kiri. Yang kanan ada SO2 dengan koefisien 2 dan ada O2 dengan koefisien 1. Berarti koefisien di kanan 2 tambah 1 atau sama dengan 3. Berarti delta N-nya kita hitung dari koefisien sisi kanan dikurang koefisien sisi kiri. Yang kanan ini 3. Kirinya 2, berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi delta N-nya sama dengan 1. Oke. Lalu kalau koefisien kiri dan kanan sama, berarti delta N-nya 0. Kalau delta L-nya 0, berarti KC-nya sama dengan KP-nya. Karena RT pangkat 0 kan hasilnya pasti 1 ya. Jadi nilai KC sama dengan KP itu sama jika koefisien kanan dan kiri sama ya. Nah, delta N sudah kita peroleh, tinggal kita masukkan ke rumus hubungan KC dan KP. Jadi KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Berarti KP sama dengan KC kali RT pangkat 1. Kita masukkan nilainya. KP sama dengan KC-nya 0,075, R-nya 0,082, T-nya 300. Kita kalikan hasilnya, kita peroleh KP sama dengan 1,845. Jadi nilai KP sudah kita hitung dari rumus hubungan antara KP dan KC. Oke, baik. Sekian pembahasan kita untuk tetapan kesetimbangan tekanan serta hubungan antara tetapan kesetimbangan tekanan dan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Agak lumayan membingungkan mungkin untuk penerapan dalam perhitungannya, jadi perlu memang banyak-banyak latihan untuk bisa tahu nih alur-alur penyelesaian soal itu seperti apa. Jadi saat kita menyelesaikan soal bisa tahu ini jalannya kemana-kemana dulu, saya harus mengerjakan apa dulu, itu tergantung intensitas kita berlatih menghitung tetapan kesetimbangan. Jadi biasanya saya kasih contoh soal itu hanya beberapa 4, 5, atau 6 contoh soal. Tetapi kalau kalian mau memperkaya pengetahuan menyelesaikan soal di internet, di Google, tinggal googling, ada banyak sekali contoh-contoh soal kesetimbangan yang bisa Anda gunakan dan bisa Anda latih secara mandiri untuk mempermahir hasanah atau wawasan kalian dalam menyelesaikan soal kesetimbangan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini, untuk pembahasan kali ini. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya silahkan Anda mengerjakan, ada 6 nomor latihan soal, nanti bisa dicek di Google Classroom-nya ya. Oke, baik, sekian. Terima kasih.